ada sebuah kalimat yang penting banget untuk kita kemudian titik beratkan, bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebut kalimat anjing. Allah menyebut kalimat anjing di dalam surat Al-Kahfi. Wa qalbuhum. Nah, teman-teman, berbicara tentang anak muda, teman-teman sekalian, maka kita berbicara tentang peradaban. Berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang perubahan. Berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang sesuatu yang besar. Kenapa begitu, teman-teman sekalian? Coba antum pernah baca di dalam surat Al-Kahfi, Allah kemudian menyebut kalimat pemuda dengan dalil innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, sampai Allah nyebut kalimat fityatun. Mereka itu adalah anak muda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah. Nggak cukup beriman doang. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan Allah limpahkan daripadanya petunjuk. Idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Coba bayangin. Ada sebuah kisah. Kisah ini bukan kisah orang tua. Kisah ini adalah kisah para pemuda-pemuda yang kita kenal dengan pemuda Ashabul Kahfi. Dia hidup di zaman ketika kemudian zaman itu adalah zaman kerajaan yang sangat bengis. Coba bayangkan, ada 7 pemuda. Dia menghadap suatu kerajaan yang sifatnya itu diktator, atau bahasa kita kasar banget lah. Dia kemudian beriman kepada Allah, amanu bi rabbihim. Karena dia beriman kepada Allah, anak-anak muda ini Allah apa? Wazidnahum huda, dan Allah limpahkan daripadanya petunjuk. Dan nggak sampai situ doang, anak muda itu nggak cuma beriman doang, tapi juga harus kemudian berdakwah. Dan ini dicontohkan oleh pemuda Ashabul Kahfi. Lantas kemudian pemuda Ashabul Kahfi itu berdiri di hadapan para raja-raja. Bayangin, antum berdiri di hadapan penguasa, di hadapan langsung face to face nih, face to face antara lu sama raja. Dan di mana raja ini galak banget. Ketika kemudian face to face, apa yang disampaikan? Dia malah berdakwah, menyampaikan kemudian Islam, menyampaikan kemudian tauhid. Idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Coba bayangin. Allah menyebut khusus kalimat pemuda. Innahum fityatun. Allah menyebut khusus kalimat pemuda, fityatun. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah. Dan si Ashabul Kahfi ini tadi ketika kemudian dia berdakwah kepada para raja-raja diktator itu, lantas kemudian wal kisah akhirnya dikejar-kejar. Dikejar-kejar sampai kemudian bersembunyi di goa. Dan ketika kemudian bersembunyi di goa, teman-teman sekalian, Allah kemudian menyelamatkan daripada bala tentara. Nah, yang saya pengen highlight di sini adalah, coba bayangin teman-teman sekalian, ada sebuah kalimat yang penting banget untuk kita kemudian titik beratkan, bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebut kalimat anjing. Allah menyebut kalimat anjing di dalam surat Al-Kahfi. Wa qalbuhum basitun zira'i bil wasit, dan anjing-anjing mereka kemudian basitun. Basitin itu berselonjor. Coba bayangin. Ana nggak pengen menyamakan teman-teman semua dengan anjing, enggak. Gua nggak pengen nyamain teman-teman semua dengan anjing, bukan. Tapi coba bayangkan, Allah nyebut kalimat anjing di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena anjing di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi itu mempunyai peran besar, mempunyai sesuatu keistimewaan. Gara-gara apa dia disebut di dalam Al-Quran? Kenapa kalau Allah mau kemudian menyebut kalimat anjing di dalam Al-Quran? Karena teman-teman sekalian, tidak lain dan tidak bukan hanya karena nemeni orang-orang yang kemudian berdakwah. Bayangin, anjing saja, makhluk yang paling najis saja, dia disebut di dalam Al-Quran. Bayangin, mendapatkan kemuliaan. Bahkan di dalam suatu perkataan ulama, ada yang bilang kemudian anjing itu masuk surga. Gara-gara apa? Cuma nemenin orang-orang yang berdakwah. Bayangkan, cuman selonjoran dong tugas dia, tapi dia mendapatkan kemudian kemuliaan. Jadi saya pengen menyampaikan bahwasanya anjing aja yang paling parah aja bisa dapat kemuliaan, jangankan kita, anak muda. Anak muda itu adalah suatu sesuatu potensi paling besar. Makanya kenapa kata siapa, Bung Tomo siapa, yang beri aku 10 pemuda maka niscaya aku akan Soekarno ya. Soekarno kemudian beri aku 10 pemuda maka aku akan niscaya bahkan menaklukkan dunia. Nah, ini adalah tentang anak-anak muda. Dan berbicara tentang anak muda, teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang sangat epik, bukan skin epic ya. Ada kisah yang sangat epik. Ini terjadi di tahun 1453. Ada seorang pemuda, umurnya 23 tahun, dia menaklukkan sesuatu bisyarah Rasulullah SAW. Jadi Nabi pernah ngomong begini, Latuf tahan nal Konstantiniyah, falani mal amiru amiruha. Kata Nabi gini, bakal takluk sebuah kota namanya kota Konstantinopel.
Falani mal amiru amiruha, kata Nabi, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin itu. Walani mal jais dzalika jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Jadi Nabi menjanjikan bakal takluk sebuah kota. Ini kota dijulukin adalah kota yang paling keren dalam sisi defense. Jadi antum bisa cek nanti di dalam Google itu ada sebuah kota namanya Konstantinopel. Itu kota itu dilapisi benteng banyak banget. Jadi kota itu kalau bahasanya itu sesuatu yang paling susah lah bakal ditaklukkan. Bayangkan, itu udah dicoba ditaklukkan berkali-kali tapi nggak pernah berhasil. Ditaklukkan sama orang tua, ditaklukkan sama sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, nggak pernah berhasil. Kota Konstantinopel. Tapi ternyata Allah kemudian memberhasilkan, mensukseskan penaklukan Konstantinopel bukan di tangan para orang-orang tua. Tapi ternyata penaklukan Konstantinopel itu datang daripada anak muda umurnya 23 tahun, bayangkan. Umur 23 tahun sudah menaklukkan sebuah kota yang paling susah di sepanjang peradaban dunia. Bayangin, ini adalah kisah tentang anak-anak muda. Coba kita belajar daripada sirah Nabi. Dulu Nabi ketika pertama-tama awal-awal dakwah, itu yang menerima itu bukan orang tua. Jadi teman-teman sekalian, yang menerima dakwah Nabi itu, yang kemudian respect dengan dakwah Nabi itu bukan anak orang-orang tua. Tapi ternyata yang paling banyak menerima dakwah Nabi adalah anak-anak muda, teman-teman sekalian. Jadi yang saham terbesar kemajuan umat Islam itu ada di tangan anak-anak muda. Maka kalau ditanya sama Bang Zakas peran apa pemuda dalam kebangkitan Islam, sangat berperan. Bahkan bisa dibilang kita adalah garda terdepan di dalam peradaban Islam. Makanya kenapa ketika tadi di dalam tafsir juga ada kemudian tafsir menyebutkan bahwasanya anak-anak muda itu li'annahum aqbalu lil haqqi minasyuyuh. Kenapa kok anak-anak muda itu banyak menerima dakwah Nabi? Karena anak-anak muda itu mempunyai sifat akbal. Akbalul lil haqqi, lebih gampang menerima, kata para ulama tafsir. Ya, karena anak muda itu mempunyai mindset yang kemudian kebuka. Orang-orang itu open mind, mau kemudian membuka otaknya, enggak kolot. Makanya di zaman Nabi itu orang tua itu banyak yang kemudian enggak, banyak kemudian mendustakan daripada Nabi. Ada yang bilang Nabi itu kemudian pendusta. Ada yang kemudian bilang Nabi itu dukun dan sebagainya. Tapi anak-anak muda itu malah kemudian membersamai dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi saya nggak merasa hiperbola ketika kemudian mengatakan bahwasanya Islam itu dimajukan, saham terbesarnya tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak muda. Makanya kenapa di dalam tafsir itu ulama juga menyebutkan walidzalika, kata para ulama, walidzalika kana aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulihi sababan. Kata para ulama tafsir, oleh karena itu yang paling banyak aksarul mustajibin, yang paling banyak menerima daripada dakwah Nabi itu syababan, adalah anak-anak muda. Coba bayangkan, anak-anak muda senantiasa dinotis, anak-anak muda senantiasa di highlight di dalam Al-Quran, di dalam kemudian tafsir-tafsir. Ini adalah peran pemuda dalam kemudian kebangkitan Islam. Jadi anak-anak muda itu mempunyai peran yang sangat besar. Anak-anak muda mempunyai potensi sangat besar dalam suatu perubahan, dan itu dibuktikan dalam sejarah.